kalau kita mau merujuk ke hadis-hadis ini semuanya, bermakna Nabi pernah membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibatu lillah, atau pernah juga Nabi membaca at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah, atau pernah juga Nabi membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita subuh ini, kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita meraih kebaikan, fadilah dan keutamaan insyaallah yang oleh Nabi, kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama qamal laila kullah, sama seperti salat tahajud sepanjang malam. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan fi zimmatillah, siapa yang salat subuh berjamaah senantiasa dalam perlindungan Allah taala. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap kita mudah-mudahan meraih syafaatul uzma nanti di yaumil mahsyar insyaallah. Kajian kita masih berkaitan dengan ibadah salat yang setiap hari kita laksanakan, ibadah yang pertama kali nanti dihisab di yaumil akhir. Sudah sampai pembahasan kita pada bab i'tidal, kemudian sujud, atau kemudian duduk antara dua sujud. Maka pembahasan lanjutan kita berkaitan dengan tahiyat. Nah, tahiyat ini ada dua, tahiyat awal, tahiyat akhir. Dan tahiyat yang pembahasan pertama kita ada hadis tentang duduk. Bagaimana duduk tahiyat awal? Diriwayatkan dari Abu Hamid As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi. Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Nabi kalau duduk di dua rakaat, Nabi duduknya di atas telapak kaki kiri, menduduki telapak kaki kiri sebelah kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan. Jadi seperti apa tuh duduknya? Maka duduk itu disebut dengan duduk iftirash. Sebagaimana duduknya orang yang sedang duduk antara dua sujud. Nah, kalau kita mau membedakan, ada iftirash, ada tawarruk. Sederhananya seperti yang sebelah kanan itu duduk iftirash. Telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan ditegakkan. Wastiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah, dan jari-jarinya ditekan sehingga ujung jarinya menghadap ke kiblat. Maksudnya jari kaki sebelah kanan tegakkan dan ditekankan sehingga jarinya menghadap ke kiblat. Kalau sehat, kalau sakit kakinya dimaafkan. Itu posisi duduk iftirash. Nah, permasalahan di
di masyarakat kita atau dalam penerapannya, duduk iftirash ini menjadi problem pada sholat yang memiliki 2 tahiyat. Sebahagian orang mempraktikkan duduk iftirash pada tahiyat akhir yang sholatnya cuma memiliki 1 tahiyat. Sholat subuh, sholat Jumat, sholat qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat sunat 2 rakaat itu kan 1 tahiyatnya. Nah, sebahagian mempraktikkan kalau duduk tahiyat pada sholat yang memiliki 1 tahiyat, maka duduknya iftirash. Termasuk boleh jadi sholat tarawih. Setiap 2 rakaat duduknya iftirash. Dan kita banyak menyaksikan yang mempraktikkan duduk iftirash itu. Tapi kalau kita merujuk kepada penjelasan ulama, itu hanya masalah ikhtilaf antara Hambali dan Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah mengatakan tidaklah dilakukan duduk tawarruk yang sebelah kiri. Nah, keluar telapak kaki kiri ke bawah kaki kanan. Kemudian telapak kaki kanan tetap ditegakkan tadi. Nah, itu duduk tawarruk itu tidaklah dilakukan, ini penjelasan mazhab Hambali. Tidak dilakukan kecuali salat itu memiliki 2 tahiyat. Berarti tahiyat pertamanya iftirash, tahiyat akhirnya tawarruk. Tapi kalau salat itu memiliki 1 tahiyat, maka duduk tahiyat akhirnya sama seperti duduk tahiyat awal. Maksudnya duduknya iftirash. Nah, itu pemahaman mazhab Hambali. Beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia tidak peduli mau 2 tahiyatnya, mau 1 tahiyat. Terus gimana menentukannya? Wa idza jalasa fihi taslim. Kalau Nabi duduk, yang duduk itu sebentar lagi akan salam, akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarrikan. Nabi mengeluarkan telapak kaki kirinya, kemudian dia duduk tawarruk. Mau sholat subuh, mau sholat tarawih, mau sholat qabliyah, ba'diyah, pokoknya asal sholat, asalkan dia mau salam, duduknya duduk tawarruk. Ini termasuk sholat subuh duduknya telapak kaki kiri dikeluarkan. Karena kuncinya bukan pada 2 tahiyat atau 1 tahiyat, tapi penentuannya ada salamnya, duduk yang ada salamnya, berarti itu sudah tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir berarti duduknya tawarruk. Nah, itu masalah penjelasan para ulama antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Sekarang kita kembali ke bacaan tahiyat, tentang bacaannya lagi. Ada perbedaan antara mazhab Hanafi, Hambali dengan Syafi'i dan Maliki. Riwayat yang diamalkan dalam mazhab Hanafi atau Hambali adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah yang diamalkan dalam mazhab Hanafi. Bedanya ya yang di awal-awal sama di ujung. Yang di awalnya at-tahiyyatu lillah. Kalau kita kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hanafi, hadis ini yang dijadikan landasan at-tahiyyatu lillah was-sholawatu wat thayyibatu. Nanti ujungnya beda lagi, yang kita mungkin pada umumnya mengamalkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang dalam riwayat ini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada perbedaan sedikit. Itu Hanafi Hambali sepakat yang diamalkan hadis ini. Beda dengan mazhab Maliki.
Mazhab Maliki dalam kitab Al-Muwatta, Sunan Al-Kubra, Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, Sunan Ad-Daruqutni, Musnad Asy-Syafi'i dan lain-lainnya itu menyimpulkan hadis ini yang diamalkan dalam mazhab Maliki bunyinya bagaimana? At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatus shalawatu lillah. Ada beda itu. Kalau tadi at-tahiyatu lillah tidak ada az-zakiyatunya. Nah, di sini dalam mazhab Maliki pakai az-zakiyatu lillah. Ujungnya sama, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bedanya dengan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ini mengamalkan hadis dalam Sahih Muslim, juga dalam Musnad Asy-Syafi'i, kemudian Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan surat Al-Qur'an kepada kami. Diturun ayat misalnya surah Al-Kafirun, turun ayat surah Ad-Duha, turun ayat itu diajarkan Nabi kepada sahabat. Ini ayat turun begini. Sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Qur'an kepada sahabat, begitu juga lah Nabi mengajarkan bacaan tahiyat kepada sahabat. Dan Abdullah bin Abbas menyaksikan langsung Nabi mengajarkan kepada kami bacaan tahiyat sebagaimana dia mengajarkan Quran kepada kami. Bagaimana Nabi mengajarkannya? Nabi mengajarkan bacaan tahiyat itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan yang sudah lazim di masyarakat kita. Mengapa? Karena guru-guru kita bermazhab Syafi'i. Andailah kita ini lahirnya di Tunisia, Aljazair, mungkin yang kita baca tahiyat itu at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatus shalawatu lillah. Mungkin begitu bacaan kita. Karena guru-gurunya bermazhab Maliki. Tapi karena kita nih berguru kita, buku ajar tentang bacaan salat kita tuh yang tuntunan salat lengkap itu. Yang zaman dulu yang ada gambar orang berdiri, ruku, sujud itu. Kemudian penulisnya siapa? Dr. Handus Muhammad Rifai itu. Itu buku populer. Nah, di situ disebutkan versi mazhab Syafi'i. Karena Muhammad Rifai ini mazhabnya Syafi'i. Sehingga sampailah buku itu kepada kita. Atau buku orang tua-tua kita dulu, Perukunan. Nah, itu begitu bacaannya memang. Karena buku Perukunan itu ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i. Nah, kita tak tahu apakah buku mazhab Maliki itu seperti apa. Mungkin gitu. Kalau kita baca pula buku versi mazhab Maliki, ya akan begitulah. At-tahiyyatu az-zakiyatu. Seperti itu lebih kurang. Kemudian kalau kita merujuk ke hadis yang lain, ternyata ada lagi yang versi at-tahiyyatut thayyibatus shalawatu lillah yang dalam Sahih Muslim juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi itu di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi. Artinya kalau kita mau merujuk ke hadis-hadis ini semuanya bermakna Nabi pernah membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibatu lillah, atau pernah juga Nabi membaca at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah, atau pernah juga Nabi membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi kadang-kadang baca yang ini, kadang baca ini, dan itu semua merujuk kepada Rasulullah. Itulah yang menyebabkan lahirnya perbedaan pendapat.
Karena hadis itu banyak. Mazhab Syafi'i pakai hadis Sahih Muslim, riwayat Muslim ini. Tapi mazhab Maliki pakai dalam kitab Al-Muwatta itu. Kemudian mazhab yang lain pakai dalam kitab yang lain lagi. Jadi itulah, karena ini pilihan kami, hadis Nabi juga. Jadi nggak bisa kita menyalahkan mazhab-mazhab itu, karena mereka merujuk kepada hadis juga. Cuma pilihan hadis ini beda dengan pilihan hadis kami katanya. Pilihan hadis mazhab ini beda dengan pilihan hadis. Tapi mereka sepakat memilih dari hadis Nabi. Dan itu rujukannya tetap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu saya mengingatkan, mana tahu banyak jamaah atau kaum muslimin, kaum muslimat keliru dalam membaca tahiyat ini. Kelirunya pada at-tahiyyatu itu dibacanya dengan at-tahiyyatu. Pas dicek bacaannya at-tahiyyatul mubarakatuh. Bukan at-tahiyyatul. At-tahiyyatul. Nah, itu yang tepat-tepatnya itu. Karena kita kan mendengar anak-anak kita tuh membaca praktek sholat. Nah, kepada ananda kami dipersilakan, suruh dia maju. Pas dia bacaan namanya praktek kan dibaca keras semua. Pas anak itu baca at-tahiyyatul, diam aja gurunya. Masih diperbaiki itu. Bukan at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Tepat-tepatkan dari kecil itulah kita mempas-paskan bacaan itu. Kalau tak diperbaiki sampai besar ya begitu. Kadang mungkin waktu kecil kurang perhatian dengan bacaan itu, ya akhirnya salah terus kalau tak ada perbaikan. Saya dulu pernah juga jadi kepala sekolah MDTA tuh. Pernah juga sebelum saya maksudnya sebelum saya jadi kepala sekolah, saya baru datang langsung diminta jadi kepala sekolah. Baru bergabung di MDA itu langsung. Begitulah semua bacaan anak itu. Semua. Ini bacaan anak. Jadi kita perbaiki. Jadi ada pekan Muharram. Nah waktu itu tak salah di sinilah di masjid ini, di sekolah-sekolah kita nih, di mana waktu itu ada ditandingkan. Nah waktu itu dipertandingkan, ya kita menyaksikan langsung. Semua tuh rata-rata MDA dulu masih namanya. Sekarang udah berubah dari PDTA, MDTA itu. Dulu MDA namanya. Begitulah anak tuh padahal bertanding tuh. Tahiyatnya kok gini semua. Berarti salah semua dibaca. At-tahyatul. Enggak ada yang peduli. Termasuklah takbiratul ihram, Allahu akbar kabiran walhamd. Kok bisa kabiro langsung? Padahal itu pangkalnya bukan kabiro, pangkalnya Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran. Mestinya itu yang begitu tuh dipas-paskan tuh dari awal supaya tak salah. Nah itu PR bersama kita, peduli dengan bacaan-bacaan anak-anak cucu kita tentang bacaan sholat. Nah termasuklah at-tahiyyatu ini. Ini at-tahiyyatu ini kan tasydid nih ya-nya. Kalau kita lihat persis itu, misalnya yang mana tadi, yang asli tadi, yang at-tahiyyatul. Pakai tasydid ya-nya. Jadi ya-nya itu ditahan sih, at-tahiyyatul. Kadang-kadang yang ada tasydid dihilangkan. Yang at-tahiyyatu menjadi at-tahyatul. Berarti kan hilang tasydidnya. Sementara yang seharusnya tak ada tasydid ditambah pula tasydid. Yang mana tuh yang tak ada tasydid dibuat tasydid. Waktu doa iftitah. Innas sholati wa nusuki. Loh itu enggak ada tasydidnya. Kok jadi bertasydid? Innas sholati enggak boleh. Mestinya dibaca inna sholati. Mana boleh innas sholati? Karena ada dhamir di belakang ya itu menunjukkan sholatku artinya. Sholatun sholat, sholat. Sholati sholatku.
Kalau udah ada dhamir ku di situ, nggak boleh ada tasydid atau alif lam di pangkal. Sehingga membacanya harus dipisah. Inna sholati, bukan innas sholati. Saya tanya ke mahasiswa, dulu saya sempat ngajar di UIN. Semua tuh tes satu-satu, semua begitu baca. Semua baca innas sholati. Gimana ceritanya? Nah, itu karena mungkin menghafalnya dari kecil begitu dan tak ada yang memperbaiki. Nah, maka kita pun perhatikan kembali bacaan. Inilah tujuan kita mengaji. Ada juga jamaah yang berarti salahlah sholat kita selama ini Pak Ustaz. Nah, kalau bacaannya salah memang tidak tepat. Jadi gimana? Yang lalu biarlah berlalu, ke depan ini lagi yang kita perbaiki. Yang lalu gimana lagi mau balik? Ke depan nih kita perbaiki. Akhirnya gelisahlah jemaah itu. Enggak usah gelisah, enggak usah risau Bapak Ibu. Justru bersyukur. Untung saya datang pengajian nih. Jadi tahu rupanya ini kurang tasydidnya.